Setelah mendiskusikan perencanaan kegiatan belajar dan membahas implementasinya di kelas, maka tahap berikutnya adalah evaluasi. Bentuknya tetap sama, diskusi kami cair, terbuka, dan setara. Saat evaluasi, kami banyak melakukan refleksi. Kami menganalisis kembali aneka proses yang kami lakukan di kelas, mulai dari persiapan, implementasi, asesmen, sampai masukan dari rekan kerja. Selamat siang Ibu-Ibu, terima kasih sudah hadir siang ini. Bagaimana hari ini di kelas? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Hari ini cukup melelahkan, Bu. Minggu ini adalah tenggat penyelesaian proyek akhir. Jadi semua murid dan gurunya super sibuk. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Di kelas 5 juga berjalan lancar, Bu. Minggu ini di kelas sedang banyak kegiatan menulis. Misalnya menulis esai, laporan pengamatan, dan teks deskriptif. Semuanya bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Wah, kalau gitu saya doakan semoga semuanya semakin lancar. Oke, kita mulai diskusi kita hari ini ya. Jadwal kita sekarang adalah melakukan evaluasi dari implementasi kegiatan menulis di kelas masing-masing. Setelah 2 minggu berjalan, bagaimana nih Ibu-Ibu? Siapa yang mau cerita duluan? Saya, Bu. Saya mau cerita tentang penggunaan dinding kata yang baru saya coba. Ternyata banyak hal menarik yang saya temukan dari penggunaan dinding kata ini. Wah, semangat sekali nih Bu Jessica. Saya jadi tidak sabar mendengar ceritanya. Di kelas 5, praktik dinding kata berjalan dengan sangat baik. Anak-anak sangat menikmati prosesnya. Mereka juga sangat bersemangat ketika mencari arti-arti kata baru yang ditemukan dalam novel yang sedang dibaca. Nah, saat ini sudah ada 10 kata baru yang tertempel di dinding kelas. Wah, menyenangkan sekali Bu. Lalu apa lagi? Apakah kosakata baru yang terkumpul itu benar-benar dapat digunakan dengan tepat oleh anak-anak? Bisa, Bu. Ada proses yang saya terapkan dalam penggunaan dinding kata ini. Jadi, saya batasi jumlah kata yang ditempel dalam satu hari. Biasanya, kami mencari dulu kata baru yang ditemukan dalam novel, lalu kami bahas artinya dan dalam konteks kalimatnya. Kemudian, saya juga ajak anak-anak untuk mencoba membuat contoh-contoh kalimat. Nah, ini contohnya. Sebelum penggunaan dinding kata, jumlah murid yang bisa membuat tulisan yang berkualitas jumlahnya kurang dari setengah kelas. Tapi sekarang, setelah penggunaan dinding kata, jumlahnya meningkat, bahkan sampai 75%. Bu, maaf saya potong sebentar. Tulisan yang berkualitas maksudnya kosakatanya digunakan dalam kalimat yang tepat, kan? Betul, Bu. Sebelumnya mereka belum mahir memilah dan memilih kosakata dalam penggunaan kalimat. Jadi tulisannya masih kurang nyambung. Oh begitu. Wah, besar juga ya dampak penggunaan dinding kata ini. Lalu apa lagi Bu? Apakah ada tantangan yang dihadapi? Ada, Bu. Walaupun ada peningkatan keterampilan, tapi saya mengamati beberapa anak kesulitan untuk memahami kosakata baru. Setelah saya cari tahu, ternyata hal itu karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. Jadi seperti kata dasar, kata berimbuhan, mereka belum tahu. Jadi setiap mendengar kosakata baru akan terasa asing buat mereka. Kalau begitu, jadi apa yang Ibu lakukan? Saya memodifikasi rencana, Bu, berdasarkan hasil pengamatan dari Ibu Lina yang juga ikut dalam proses belajar di kelas. Saya mengajak anak-anak membuat contoh kalimat dalam penggunaan dinding kata. Jadi mereka akan lebih tahu menulis kosakata dalam kalimat yang sesuai konteks. Oh iya ya, waktu itu Bu Lina juga ikut mengamati kelasnya Bu Jessica ya. Berarti sudah sempat ngobrol dong dengan Bu Jessica. Sudah, Bu. Begitu pelajaran selesai, kebetulan sudah waktunya istirahat. Jadi kami bisa langsung ngobrol. Betul, Bu. Saya juga mencoba saran dari Bu Lina untuk membuat permainan membuat kalimat. Jadi lebih seru dan lebih interaktif. Wah, luar biasa sekali ibu-ibu ini. Salut saya pada semangatnya. Nah, Bu Jessica, apakah ada saran atau tips bagi guru lain yang juga mau menggunakan strategi dinding kata ini? Atau apakah yang akan Ibu Jessica kembangkan jika masih mau menggunakan dinding kata ini lagi? Jika baru mencoba, berarti belum pernah membuat sebelumnya. Jadi, perlu ada panduan dari guru. Guru perlu menyiapkan terlebih dahulu contoh-contoh dinding kata. Lalu, pandu juga murid dalam melakukan prosesnya. Lagi-lagi perlu contoh dari guru. Misalnya,
dengan memilih satu kosakata baru yang ditemukan dalam bacaan. Kemudian, tanyakan kepada anak-anak apakah mereka pernah mendengar kata tersebut, apakah mereka tahu artinya. Lalu, ajak juga mereka untuk membuat contoh kalimat. Proses ini bisa jadi perlu diulang-ulang. Intinya adalah membuat mereka benar-benar paham arti kosakata baru tersebut, bukan hanya sekedar mencatat artinya. Wah, berarti benar-benar memandu murid sampai mereka paham ya Bu ya. Bukan hanya sekedar paham arti kata, tapi juga paham seluruh rangkaian proses berpikirnya. Saya setuju, Bu. Memang penting memberikan contoh sejelas-jelasnya sebelum meminta mereka bekerja secara mandiri. Tidak apa waktunya menjadi lebih panjang daripada nantinya di tengah-tengah masih ada yang belum paham. Betul sekali Bu Lina. Ini juga yang akan saya ingat untuk pertemuan selanjutnya. Apalagi untuk kegiatan dengan penggunaan strategi yang sama sekali baru. Baiklah, sekarang kita pindah ke kelas 4 ya. Silakan Bu Lina. Terima kasih, Bu. Nah, waktu itu kan saya berencana untuk membuat latihan menulis secara bertahap. Dimulai dari menulis kalimat lengkap dan sistematis dulu. Supaya paparan teks anak-anak beragam, saya juga sudah mengambil contoh dari buku cerita fiksi, artikel tentang tokoh terkenal, dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Strategi ini cukup berhasil, kalimat yang dibuat anak-anak lebih tepat dan jelas, dalam satu paragraf sudah lebih terlihat pesan yang ingin mereka sampaikan. Tantangan ternyata ada pada topik yang saya pilih. Saya perlu lebih memperhatikan keterhubungan antara teks dan anak-anak. Mana yang akrab dengan mereka, mana yang tidak. Ternyata topik seperti tokoh terkenal kurang begitu cocok. Mereka lebih paham tentang dunia hewan, atau olahraga sepak bola. Wah, berarti perlu juga bagi guru untuk mengetahui genre teks yang tepat bagi anak ya Bu, supaya bisa membantu mereka juga untuk memahami bacaannya. Betul sekali Bu, saran saya kita sebagai guru tidak ada salahnya untuk mencari tahu itu lebih dulu. Setuju Bu. Oke, sekarang giliran saya ya. Di kelas 6, saya akan mencoba kembali memperjelas seluruh tahapan dalam menulis. Saya ajak anak-anak bercurah ide, kemudian menuliskan ide mereka ke dalam peta pikiran. Setelah itu, saya juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan ide tersebut lebih dalam lagi. Strategi ini ternyata berhasil. Terlihat dari tulisan-tulisan mereka yang jauh lebih baik, bahkan untuk tulisan-tulisan yang lebih panjang. Bu Lina dan Bu Jessica, terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini ya. Saya mendapatkan banyak sekali pencerahan dari ibu-ibu semua. Untuk kelas 4, silakan melanjutkan kegiatan menulisnya, sambil melakukan modifikasi yang dirasa perlu. Berkaitan dengan observasi mengenai minat murid tadi, saya rasa akan baik Bu jika dibuatkan catatan yang rapi, sehingga bisa jadi contoh juga untuk guru yang lain. Untuk kelas 5 juga sama, apabila dinding katanya masih mau dilanjutkan, silakan saja. Tadi kan sepertinya banyak sekali ya manfaat dari dinding kata itu. Untuk kartu kata yang kayaknya sudah dikuasai oleh murid, bisa dilepas saja Bu, supaya tidak terlalu penuh. Sepertinya itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga semua rencana kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk rapat berikutnya, kegiatan kita adalah mendiskusikan rencana berikutnya. Silakan membawa lembar rencana yang mau dicoba, buku-buku yang mau digunakan, serta asesmen yang mau dipraktekkan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu.